Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Katib Surya di DC Kabupaten Demak. Alhamdulillah kemarin bersama beliau di Semarang. Memang itu muncul berawal dari pertanyaan itu. Sehingga kenapa kok ada istilah PBB mulai muncul? Karena ada pertanyaan yang sorry dari Katib kami sendiri kepada ketum tentang orang yang berada di struktur NU ketika masuk PBI, karena usianya mungkin merasa belum mempelajari betul tentang PBI, dia menjawab ya nanti evaluasi. Kemudian yang kedua, kebenaran ilmiah yang jenengan yakini kan monggo, tapi saya yakin juga jenengan bisa menghormati keyakinan yang lain. Ya. Karena yang namanya pendapat kita niki terus terang tiang-tiang mukallid, sing taklid. Saya dalam masalah perdebatan itu dari awal sampai akhir saya pun nggak pernah tahu tesisnya Kiai Imam dan sama sekali tidak ingin mengikuti karena saya merasa mukallid. Saya nggak pernah punya istilah sendiri dalam urusan itu. Ketika guru saya Kiai Memun beliau mengakui dan menghormati, ya sudah. Kita pun dalam masalah politik bahwa kita sudah tidak punya istilah politik sendiri. Belum kita kemana kita ikut kemana. Jadi dasarnya yang jelas ini yang diyakini kawankan sebagian ini memang mukallafun dalam fikih mau oleh taklid ke Imam Syafi'i dan seterusnya. Kita pun dalam masalah ini taklid. Tapi kalau bicara taklid untuk hidayah taklid itu pada hal haram. Nah, saya tentu saja saya berita. Kalau kami di saya itu ya saya nggak sependapat. Tapi kan karena menggunakan tadi undang-undang kriminal haki syariah itu terampas diterapkan di situ. Makanya saya menyampaikan beberapa kiai masih meyakini dengan keyakinan lamanya yang mohon dihormati, dan ketika ada kegiatan misalnya di NU yang monggo didukung, justru bukan dimulai nonton maksudnya karena sudah ada kejadian itu kalau bicara personal lagi Nah, itu adalah statement yang disampaikan oleh Katib Syuriah ya, PCNU Kabupaten Demak. Katib Syuriah itu kan berada pada jajaran Syuriah. Syuriah itu adalah dari kalangan para ulama-ulama sepuh yang dari sisi keilmuannya itu sudah tidak diragukan. Bagaimana seorang Katib Syuriah melihat polemik nasab yang sampai 3 tahun ini berjalan, tapi dia itu tidak pernah mau membaca tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, baik itu yang versi Arab, baik itu yang versi Indonesia, itu banyak tersebar, bahkan yang versi bukunya itu pun juga ada. Tinggal dibaca. Ya, ada 2 poin yang dapat saya ambil dari yang disampaikan oleh Katib Syuriah itu. Yang pertama, bahwa beliau itu mukallid kepada para kiai dalam urusan fikih, begitu. Kemudian yang kedua, itu mukallid dalam urusan yang lain, misalkan politik, begitu pun sama. Nah, artinya begini, kalau ulama dari jajaran Syuriah saja itu seperti ini pola pikirnya, di mana taklid itu memang boleh, tetapi taklid itu diperuntukkan bagi orang yang tidak paham dengan dalil. Nah, ini kiai yang tentu bisa membaca dalilnya, bisa mensilogikan dalilnya, bisa memahami dalilnya. Sementara ya, polemik nasab ini yang terjadi sampai 3 tahun ini. Sampai 3 tahun. Apakah beliau sama sekali tidak pernah membaca? Gampanglah 1 buku ya. 1 artikel aja dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mencoba memahami
Ini mencoba memahami dulu nih. Mencoba memahami bagaimana alur dari genealogi Ba'lawi itu. Dari masa ke masa, dari zamannya Ahmad bin Isa, Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Imam Muhammad, kemudian Imam Alwi, Imam Ali bin Alwi Khalil Qasam, kemudian kepada Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, kemudian kepada Ali Walidul Faqih, kemudian kepada Faqih Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Masa untuk membaca satu artikel, untuk memahami itu tidak dilakukan oleh beliau. Padahal ini, tokoh ini berada pada jajaran Syuriah dan lebih mengedepankan kepada manut, kepada taklid meskipun tanpa dalil. Nah, dan tadi bahwasanya at-taklid ba'da zuhuril hujjah haram dalam kaidah fikih. Masa nggak memahami itu? Kemudian dalam kaidah fikih juga la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak ada penganggapan bagi sebuah dzan, bagi sebuah prasangka ketika prasangka tersebut sudah jelas kesalahannya. Kalau dikaitkan misalkan dengan ilmu sejarah, ya, tidak ada data, tidak ada sejarah. Artinya kesejarahan dari Ba'lawi memang tidak ditemukan. Berarti dalam sudut pandang sejarah, berarti itu sejarah yang dibuat-buat, sejarah yang dibikin-bikin, sejarah yang memang sengaja dibuat untuk mengglorifikasi keluarga mereka. Selanjutnya, berikutnya, secara DNA, DNA Nabi kemana? DNA Habib kemana? Tidak ada kesinambungan antara DNA-nya Ba'lawi dengan DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesederhana itu sebenarnya untuk memahami polemik nasab ini, yaitu baru dalam kajian nasab, belum dalam kajian sejarah Indonesia yang dibelokkan, bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini adalah karena jasanya para habaib. Dan habaib itu datang ke Nusantara ini untuk mencetak para ulama, untuk mencetak para kiai. Itu kan bisa sebenarnya diverifikasi apakah benar atau tidak statement-statement tersebut. Nah, sehingga pada ujungnya, ya, ketika prasangka itu atau zon atau prasangka itu bertentangan dengan data-data sejarah, bertentangan dengan DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana, kemudian dari sisi akhlak apalagi ya, kemudian dari sisi manuskrip memang tidak ditemukan, kemudian dari sisi relasi antara kebesaran tokoh-tokoh yang dimiliki oleh Ba'lawi dengan data-data sejarah, baik itu dalam kitab-kitab tabaqat atau kitab-kitab sejarah, itu pun tidak terkonfirmasi juga. Sehingga zon yang seperti itu, prasangka yang seperti itu sudah jelas salahnya. Sehingga kalau suatu zon, suatu prasangka sudah jelas salahnya, ya berarti la ibrata bihi, sudah tidak dianggap lagi. Nah, saya rasa ini adalah satu simulasi, satu alur pemikiran yang dimiliki oleh seorang ulama, apalagi seorang kiai yang ada pada jajaran Syuriah, ya, PCNU. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, misalkan mengacu kepada zon atau taklid kepada gurunya dalam hal politik, ya saya rasa itu nggak begitu juga ya. Katakanlah begini, dalam pemilihan lurah, dalam pemilihan bupati, dalam pemilihan gubernur, dalam memilih caleg, calon legislatif, baik itu tingkat daerah, kabupaten, baik itu tingkat provinsi, baik itu tingkat
pusat DPR RI, masa dia itu tidak memiliki satu pilihan dan harus mengikuti kiai dalam memilih pilihan-pilihan yang tadi saya sebutkan. Artinya bohong, nggak bisa itu, nggak mungkin. Ketika memilih lurah, ketika memilih bupati, ketika memilih gubernur, ketika memilih presiden, ketika memilih calon legislatif, tingkatan kabupaten, tingkat provinsi, atau tingkat pusat, saya rasa ya beliau ini memiliki pilihan sendiri dan nggak harus mengikuti ulama. Artinya itu hanya sekedar polesan saja. Walhasil, dari apa yang disampaikan oleh Khatib Syuriah ini, PCNU Kabupaten Demak, ya, kok mau sih? Atau di manakah ruh dari Nahdlatul Ulama, dari kebangkitan para ulama? Bagaimana bisa bangkit ketika pola pikir dari jajaran Syuriah itu hanya manut saja? Dari mana akan ada penemuan baru? Di mana akan ada pemikiran yang bebas ketika seorang kiai yang ada pada jajaran Syuriah, meskipun hanya dalam lingkup PCNU ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk tingkat kabupaten, ya, Nahdlahnya kemana? Sementara ini organisasinya namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan. Kalau seseorang itu hanya manut saja, kapan mau bangkit? NU itu kapan mau bangkit? Ya, itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.